Pernahkah kamu merasa bukan ingin melawan seseorang, tapi ingin melawan perasaanmu sendiri? Seolah-olah ada badai kecil di dalam dada yang kamu coba tekan, tapi semakin ditekan, justru makin bising. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu terlihat baik-baik saja di luar, padahal di dalam kamu sedang menahan seluruh dunia yang ingin runtuh. Jika kamu pernah merasakan itu, tetap di sini. Video ini bukan hanya pembahasan, tapi perjalanan perlahan untuk mengenal emosimu, tanpa takut, tanpa menghindar. Tonton sampai selesai, karena jawabannya tidak ada di awal, tapi tumbuh di setiap kalimat. Emosi itu seperti tamu yang datang tanpa mengetuk. Kadang ia datang halus, kadang datang keras, tapi yang sering terjadi adalah kita mengusirnya tanpa sempat duduk. Padahal, masalah terbesar kita bukan emosi itu sendiri, tapi cara kita langsung mencoba mematikannya. Manusia justru makin tidak stabil ketika ia menolak apa yang terjadi di dalam dirinya. Karena setiap emosi membawa pesan. Dan pesan itu muncul agar kamu berhenti sejenak, bukan berhenti hidup. Ketika kamu marah, biasanya ada batas yang dilanggar. Ketika kamu sedih, ada sesuatu yang perlu dilepas. Dan ketika kamu gelisah, ada hal yang belum kamu pahami. Jadi, sebelum mengendalikan, kamu perlu mengizinkan mereka muncul. Bukan untuk menguasaimu, tapi untuk memberi ruang sementara agar kamu bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi. Kesadaran adalah pintu pertama bagi kendali. Dan pintu itu tidak bisa dibuka oleh orang yang menolak masuknya cahaya. Kebanyakan orang mengira kendali emosi itu seperti mematikan tombol lampu. Padahal lebih seperti mengarahkan air sungai. Bukan kamu hentikan, tapi kamu alirkan. Membiarkan emosi mengalir bukan berarti kamu kalah, tapi berarti kamu dewasa cukup untuk memberi tempat bagi perasaanmu tanpa membiarkannya memerintah. Yang membuat orang meledak bukan emosinya, tapi kebiasaan menahannya terlalu lama. Ketika kamu menahan, tubuhmu menyimpan tegangannya. Detak jantung berubah, napas menajam, pikiran berlari tanpa arah. Tapi ketika kamu bernapas panjang dan berkata dalam hati, "Aku merasakannya, aku tidak lari." Itulah detik ketika emosimu kehilangan kekuasaannya. Karena sesuatu yang diakui akan mereda. Sesuatu yang diterima akan menjinak. Dan sesuatu yang diberi ruang akan menemukan jalannya keluar. Mengendalikan emosi bukan tentang berusaha terlihat kuat. Justru, orang yang paling kuat adalah yang tidak perlu membuktikan apapun saat ia marah atau sakit. Reaksi adalah pilihan, sementara perasaan adalah tamu. Dan pilihan selalu lebih kuat dari tamu yang datang tanpa izin. Saat kamu meluapkan emosi tanpa jeda, kamu memberi kekuasaan pada impuls. Tapi saat kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya dalam hati, apakah aku ingin ini mempengaruhi hidupku
itulah momen di mana kamu mengambil kembali kemudi hidupmu. Karena ketenangan bukan bawaan lahir, ia dilatih. Dan latihan itu dimulai dari jeda-jeda kecil di antara dorongan hatimu. Jika kamu belajar membaca emosimu, kamu akan menemukan sesuatu, yakni emosi tidak pernah datang untuk merusakmu. Mereka datang membawa kompas tentang apa yang kamu butuhkan, apa yang belum kamu selesaikan, dan apa yang selama ini kamu abaikan. Orang yang mampu mengelola emosinya bukanlah orang yang tidak merasa, tapi orang yang cukup sadar untuk memilih bagaimana ia hidup bersama perasaannya. Dan ketika kamu bisa memegang kompas ini, kamu akan berhenti takut pada gelombang emosi. Karena kamu tahu, setiap gelombang membawa arah. Perlu diingat bahwa kedewasaan bukan soal usia. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menghadapi diri sendiri tanpa bersembunyi. Di dunia yang penuh suara, kadang yang kamu butuhkan hanyalah satu ruang kecil. Ruang kecil itu berfungsi untuk mendengarkan apa yang terjadi di dalam dirimu. Emosi tidak harus ditolak, tidak perlu dilawan, cukup ditemani. Karena saat kamu menemani perasaanmu, kamu sedang menemani dirimu sendiri. Dan orang yang bisa menemani dirinya sendiri tidak mudah dikacaukan oleh dunia luar. Jika kamu merasa lebih ringan setelah mendengar ini, jangan berhenti di sini. Subscribe Ego Soul Project, tempat kita belajar menjadi lebih sadar tanpa kehilangan diri.